Nona Besar Wijaya, hari ini juga datang ke Lelang. Dengar-dengar ada barang langka hari ini. Selanjutnya, lelang manusia peliharaan yang ditunggu-tunggu. Kualitasnya luar biasa. Barang langka yang jarang ditemui. Kelihatannya masih muda banget. Sudah dewasa belum? Objek lelang berusia 21 tahun, tinggi 185 cm, lulusan Universitas Mahkota. Latar belakang bersih, wajahnya sempurna, harga buka 11 miliar rupiah. 22 miliar rupiah. 22 miliar rupiah. 22 miliar rupiah. Nona Besar Wijaya, baru kabur dari perjanjian nikah keluarga Pratama. Langsung beli pria di acara lelang. Dia benar-benar mau menginjak-injak muka keluarga Pratama. Memang anak orang kaya manja. Selain makan, minum, berjudi, sekarang tambah hobi baru lagi. 33 miliar rupiah. 33 miliar rupiah. 66 miliar rupiah. 66 miliar rupiah. 110 miliar rupiah. 110 miliar rupiah. Nadia Wijaya, kamu memang sengaja mau saingi aku ya? Bukan aku yang saingi kamu, tapi kamu sama sekali tidak pantas bersaing denganku. 220 miliar rupiah. 220 miliar rupiah. 220 miliar rupiah sekali. 220 miliar rupiah dua kali. 220 miliar rupiah tiga kali. Terjual. Selamat Nona Besar Wijaya. Kak, aku akhirnya bisa bertemu kamu lagi. Kehabisan habis 220 miliar untuk menawariku. Bukankah untuk ini? Aku menawarimu agar, biar keluarga Pratama lihat, aku bisa habiskan 220 miliar untuk beli mainan cantik, tapi takkan mau menikah masuk keluarga Pratama. Jangan lakukan hal yang tak perlu. Mengerti, Kak? Sepertinya kakak sudah lupa aku. Tapi tak apa. Kali ini, aku akan buat kakak kenal aku lagi. Ingat aku. Lalu, benar-benar jatuh cinta padaku. Kau tetap bawa dia pulang? Raka Saputra, 21 tahun, mahasiswa Universitas Mahkota. Ibunya sudah lama meninggal, hubungannya dengan ayah dan ibu tirinya tidak akur. Kau kabur dari pesta pertunangan, habiskan 220 miliar rupiah, beli dia seperti mainan. Wibawa keluarga Wijaya, nama baikmu sendiri, semuanya tak kau pedulikan? Kakek, penyelidikan kakek cepat sekali ya. Sampai detail acara lelang, pun kakek tahu jelas. Kakek begitu perhatian padaku, sungguh membuatku tersentuh. Jangan banyak omong kosong. Apa kurangnya Arga Pratama? Saat dalam satu keluarga, kemampuan luar biasa, saling mengenal akar umbinya. Kamu ini... Nadia Wijaya? Aku butuh penjelasan. Tuan Muda Pratama, sebelumnya seharusnya aku sudah menolakmu dengan jelas. Tapi keluarga Pratama tetap ngotot mempersiapkan pernikahan. Yang harus beri penjelasan adalah Anda, bukan? Jadi dengan cara seperti ini, kau menghinaku, menghina keluarga Pratama? Apa aku butuh pernikahan aliansi? Yang kuinginkan akan kuambil sendiri. Yang tak kuinginkan, tak seorang pun bisa memaksakanku, termasuk Anda. Anda.
Baik, kalau keluarga Wijaya begitu ingkar janji, jangan salahkan keluarga Pratama, takkan beri ampun. Mulai hari ini, semua kerjasama antara dua keluarga dihentikan total. Tuan Muda Pratama, rencananya lewat pernikahan aliansi dengan teknologi bahtera senyap, tapi setelah pertunangan dibatalkan, harapan itu pupus total. Tanpa teknologi mereka, armada kapal keluarga Wijaya tak mungkin terwujud. Kakek Wijaya, kudengar pendiri teknologi bahtera senyap. Pendiri saat inspeksi di luar negeri, luka berat dan hilang. Sekarang beberapa keluarga besar diam-diam mencarinya. Akan kugunakan semua sumber daya untuk menemukannya dulu. Tenang saja. Kak, kamu tak perlu mencarinya. Kalau bukan khawatir identitas terbongkar, akan membahayakanmu. Aku sudah... Ya sudah begini saja. Nadia, masalah kabur dari pernikahanmu, urus sendiri. Baik. Kak, kenapa kamu? Kak! Kak! Bunuh kau, bunuh. Kak! Ini aku, Raka Saputra. Kakak, jangan takut. Aku di sini. Kak. Kamu bagaimana? Seseorang, cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter. Nadia! Kamu baik-baik saja? Apa kamu gangguan manianya kambuh lagi? Gangguan mania? Mungkinkah inilah alasan sebenarnya? Kakak kabur dari pernikahan? Aku baik-baik saja. Penyakit lamaku kambuh. Aku butuh istirahat sebentar. Kakek, cepat pulang istirahat. Sudah larut malam. Baiklah, kau istirahatlah. Aku akan suruh dapur. Rebuskan ramuan penenang untukmu. Raka, kamu juga terkejut. Pergi obati lukamu. Kakak, ada pecahan di lantai. Aku yang bersihkan. Apa yang kamu dengar? Dan lihat malam ini, kubur rapat-rapat, kalau tidak... Kamu gila. Nyawaku adalah pemberian kakak. Kalau kakak mau, bisa ambil kapan saja. Soal kejadian hari ini, aku bersumpah atas nyawaku. Tidak akan beritahu siapapun. Kamu benar-benar gila. Kakak, apa aku menakuti kakak? Aku hanya terlalu takut. Tak pernah ada yang memperlakukan aku sebaik kakak. Aku takut kakak marah dan meninggalkanku. Kakak, aku salah, maafkan aku. Aku tak berani lagi. Sudahlah. Kamu kelar oles obat. Ingat kata-katamu hari ini. Baik, aku pasti ingat. Aku pergi sekarang. Halo. Ini aku. Buat masalah untuk keluarga Pratama. Berani merebut orang dariku? Cari mati. Kakek belum tidur? Ada hal yang harus kuingatkan. Orang tua Nadia meninggal dalam kecelakaan saat dia masih remaja. Hal ini di depannya sama sekali tak boleh disebut. Mengerti? Aku ingat kakek. Nadia baru saja melukaimu lagi. Tidak apa kakek Wijaya, ini karena saya ceroboh sendiri. Kakak bukan sengaja. Penyakitnya ini, saat kambuh tak bisa membedakan siapapun. Bisa jadi, lain kali dia akan merenggut nyawamu. Kamu masih muda, masa depan cerah. Pergilah sekarang. Saya akan memberimu sejumlah uang, cukup untukmu, dan nenekmu hidup tenang. Kakek, saya paham maksud baik Anda. Kakak menyelamatkan saya. Nyawa saya adalah miliknya. Tak hanya saat kambuh melukai saya, bahkan jika suatu hari nanti saya terima, saya tak mungkin meninggalkannya. Rupanya anak ini bukan gila, tapi bodoh.
Sudah larut begini, masih ngobrol apa di sini? Kenapa belum pergi obati luka? Mau disimpan buat kenang-kenangan? Saya akan pergi sekarang. Kakak, Sudahlah. Urusan kalian anak muda, orang tua seperti saya ini, tak usah ikut campur. Halo Dimas. Pusat panahan? Boleh juga. Kebetulan mau olahraga sedikit. Oke, baik. Sampai jumpa besok. Adik sepupu saya mengajak saya besok pergi memana. Ayo kita pergi bersama. ya kemanapun kakak pergi, saya ikut. Oh ya kakak. Kakak suka Schnauzer atau Bichon Frise? Schnauzer. Kalau begitu, malam ini saya akan mewarnai rambut. Berkencan dengan kakak sungguh menyenangkan. Kakak hebat sekali. Kak Nadia, kiriman kita via pelayaran Mahendra. Itu diserang perompak lagi. Nona kedua Mahendra, Citra Mahendra, selalu tertarik pada Arga Pratama. Jangan-jangan dia sengaja main kotor untuk balas dendam buat keluarga Pratama? Sudah kusuruh orang menyelidiki. Kalau keluarga Mahendra benar-benar berhubungan dengan perompak, Nadia, kita perlu bicara. Ayo kita bicara. Kau tak tahu malu. Nadia, pembatalan perjanjian nikah ku terima. Tapi setidaknya beritahu aku, apa salahku? Kenapa kau tak puas? Ini aku, kau keras kepala dan membosankan. Wajahmu juga bukan seleraku. Lagi pula, aku suka yang penurut, manja, dan bisa temani aku kapan saja. Tuan Muda Sulung Pratama bisa? Nadia, jangan berlebihan. Aku penerus keluarga Pratama, mana mungkin aku? Aku berlebihan? Tak tahan? Pergi sana. Kak, masih ada yang lihat. Setelah batal tunangan, Nona Besar Wijaya cuma dapat barang kayak gini. Selera yang unik memang. Wah. Nona kedua Mahendra, tahu-tahu sudah datang. Kenapa? Mau bela Arga Pratama? Hah, Nona kedua Mahendra. Begitukah didikan sosialita kota pelabuhan? Pertama ketemu, langsung menghakimi orang? Ganteng banget. Konon keluarga Wijaya beberapa kali coba deketi teknologi bahtera senyap, tapi selalu ditolak mentah-mentah. Tidak seperti keluarga Mahendra, yang sudah lama jadi mitra strategis teknologi bahtera senyap. Oh, begitu. Jadi kau ingin bekerja sama denganku? Nadia Wijaya. Kalau tahu diri, jauh-jauh saja dari Kak Arga Pratama. hey Nadia. Kalau kau mau pertimbangkan lagi, pernikahan aliansi keluarga Pratama dan Wijaya, keluarga Pratama bisa bantu kau dapatkan dukungan teknologi bahtera senyap. Kak Arga. Nona Wijaya. Kudengar panahanmu di kota mahkota. Hebat sekali. Kebetulan, aku juga punya pengalaman. Bagaimana kalau kita adu panahan? Nadia Citra Mahendra itu juara tak terkalahkan di panahan. Kenapa kau harus? Urusanku ngapain kau ikut campur? Wanita ini cuma bisa cari ke Arga Pratama. Cuma tembak target biasa? Seru apa? Mari kita main yang lebih gila. Jadikan orang sebagai sasaran. Bagaimana? Apa? Sasaran manusia? Citra Mahendra kau gila. Kenapa? Takut? Aku pertaruhkan satu jalur pelayaran emas internasional milik keluarga Mahendra melawan perusahaan-perusahaan yang kau menangkan di arena itu. Tapi kalau kau kalah, kau harus menjauh dari Kak Arga Pratama. Citra, cukup. Jangan main-main. Kak, satu jalur pelayaran bukan hal sepele. Bagaimana kalau kakek marah nanti? Setelah kita temukan teknologi bahtera senyap, sang pendiri yang hilang itu, seluruh pasar pelayaran akan jadi milik kita. Satu jalur pelayaran apa artinya? Kenapa Nona Wijaya? Cuma lihat orangmu, berani ambil risiko untukmu? Pria muda ini jelas-jelas mendatangi kakak demi uang. Mana mungkin dia mau? Aku berani. Kakak, pakai aku saja. Nadia Wijaya, pria muda kecilmu ini, sengaja mendekat sendiri untuk mati. Kau cukup beruntung. Nyawaku diberikan kakak. Kakak mau apapun, aku ikut. Aku percaya kakak. Anak ini apa dia? Bukan datang demi uang? Pergi ke posisi sasaran berdiri tegak. Kakak, kalau bisa selamat, boleh minta hadiah? Tergantung caramu. Kau masih bengong apa? Cepat pergi sana. Kamu cepat pergi sana.
Aturan pertandingan. 3 anak panah penentu menang kalah. Pihak yang bertanding menunjuk orang. Apel ditaruh di kepala. Yang panahnya kena apel menang. Ayo siap-siap. Mulai. Nadia Wijaya. Masih ada waktu untuk menyerah. Mulai saja. Kak kedua harus kena. Hampir saja. Ya, kakak kena. Hebat. Cuma keberuntungan. Panah kedua. Siap. Kau ngapain? Cepat kembali berdiri. Nadia, hentikan. Ini terlalu berbahaya. Cukup sampai di sini. Kakak 2 panah tepat sasaran. Luar biasa. Anak panah terakhir kau harus berdiri tegak. Kak kedua, aku takut. Aku benar-benar takut. Anak panah ketiga bersiap. Kau kalah. Kak Nadia keren banget. Hebat. Terima kasih, temanku. Orang yang kusukai. Apa yang kuinginkan, tak pernah gagal kudapatkan. Kakak. Kamu luar biasa hebat. Aku sampai tegang, telapak tangan berkeringat. Juru pelayaran internasional yang kamu janjikan untukku. Dalam 3 hari, akan kukirim tim profesional ke kota pelabuhan untuk menyelesaikan prosedur serah terima. Jalur senilai ratusan miliar rupiah hanya dengan beberapa anak panah? Mimpi, itu mustahil. Betul. Apa yang dimenangkan Nadia Wijaya? Tidak pernah batal begitu saja. Nona Mahendra, kalian sekarang berada di wilayahku. Aku punya banyak cara agar kalian tak bisa pulang. Pergi. Sekarang juga kubuat kau tak bisa pulang. Hati-hati. Sekarang juga kubuat kau tak bisa pulang. Hati-hati. Aduh, Raka, kau bagaimana? Tak apa, yang penting kakak selamat. Raka, Adikku. Nadia Wijaya, berani-beraninya kau pukul aku. Adikku hanya sekadar terbawa emosi sesaat. terbawa emosi sesaat saat dia melukai orang tadi, kenapa tidak pikirkan akibatnya? Ini belum selesai. Nadia, bawa Raka Saputra dan Maya Mahendra ke rumah sakit dulu. Urusan lain bicara nanti. Kau tak berhak bicara di sini. Sakit? Tidak apa. Peluk aku saja sudah cukup. Saya dokter. Ada yang terluka di sini? Kamu periksa adik saya? Dokter, periksa dia dulu. Lukanya parah. Anak panah menancap di tulang belikat. Harus segera ke rumah sakit untuk operasi pengangkatan. Nona kedua Mahendra. Adikmu di hadapan begitu banyak orang dengan sengaja melukai orang. Buktinya jelas. Kamu mau selesaikan secara pribadi? Atau saya laporkan ke polisi sekarang? Biar putri keluarga Mahendra dengan tuduhan percobaan pembunuhan menjadi berita utama kota mahkota. Nadia Wijaya, jangan keterlaluan. Adik saya memang salah, tapi kamu juga menendangnya. Itu pembelaan diri. Adikmu itu percobaan pembunuhan. Mau saya putar rekaman kamera? Jadi apa maumu? Sederhana. Pertama, jalur pelayaran internasional yang kamu janjikan harus diserahkan dalam 3 hari. Kedua, biaya pengobatan pacar saya. Tidak banyak. 110 miliar rupiah. Nadia Wijaya, lebih baik kamu merampok saja. Nona ketiga Mahendra, kamu tidak punya hak untuk menawar sekarang. Kalau tidak mau bayar, kita bertemu di pengadilan. Nanti, saham keluarga Mahendra yang anjlok bukan cuma segitu. Baik. Rute pelayaran kuberikan padamu. Uangnya dalam 3 hari, ku transfer ke rekening keluarga Wijaya. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, Dimas. Bawa pengawal untuk minta uang dari Nona Mahendra. Kalau dia tak mau bayar, langsung laporkan ke polisi. Siap, Kak Nadia. Ayo kita pergi. Ingat, siapa yang berani sentuh orangku akan berakhir seperti ini. Kak,
Kali ini kita dapat hasil yang luar biasa. Satu rute emas, ditambah tabungan 110 miliar rupiah. Lihat nanti keluarga Mahendra, masih berani sombong atau tidak? Dapat rute baru awalnya. Yang terpenting sekarang adalah segera menjalin hubungan dengan teknologi bahtera senyap. Kak. Sejak pendiri Bahtera Senyap itu menghilang, banyak pihak sibuk mencarinya. Tapi dia terlalu misterius, tidak pernah muncul di publik. Oh ya, aku ada satu foto lama yang bocor dari dalam. Entah benar atau tidak. Kak, coba lihat. Ini Bagaimana perasaanmu, Direktur Saputra? Keluarga Mahendra benar-benar tak tahu aturan. Tim Meadows sudah siap di luar, siap melakukan pemeriksaan menyeluruh kapan saja. Cuma luka luar ringan, tidak apa-apa. Yang jadi masalah, keluarga Mahendra berani menyentuhnya. Sampaikan perintahku, mulai sekarang, teknologi bahtera senyap menghentikan total kerjasama dengan keluarga Mahendra. Baik, segera kulaksanakan. Dan, kalau ada orang grup Wijaya datang urus kerjasama, berikan apapun yang dia minta. Mengerti. Direktur Saputra sungguh baik pada Nona Wijaya. Raka Saputra. Kak, Wajahmu kenapa pucat sekali? Apakah keluarga Mahendra lagi-lagi cari masalah? Profil samping wajahnya memang agak mirip, tapi pendiri teknologi bahtera senyap itu orang seperti apa? Mana mungkin diperlakukan semena-mena di arena judi? Tidak apa-apa. Ini siapa? orang suruhan ayahku. Mungkin kabar aku terluka, sudah sampai ke sana. Dia diutus untuk memeriksaku. Aku sudah baik-baik saja. Kamu pulang dulu saja. Tuan muda. Raka, kalau kamu sudah tak apa-apa, aku tak akan mengganggu lagi. Istirahatlah yang cukup. Hubungi aku kapan saja jika perlu. Baik. Ayo biar kulihat punggungmu. Jangan dilihat, Kak. Siapa yang suruh kau melindungiku? Bodoh sekali ya. Aku tak sempat berpikir panjang. Hanya melihat dia mau menyakitimu, tubuhku langsung bergerak sendiri. Raka Saputra, apa kau suka padaku? Suka? Hadiah. Sebentar lagi aku akan minta dokter memeriksamu sekali lagi. Kalau tak ada masalah serius, kau pulang saja dan istirahat. Baik. Semuanya menurut kakak. Nadia, kudengar kau berkelahi dengan orang keluarga Mahendra di klub panahan. Mereka yang mulai duluan. Aku hanya membela diri. Sekalian memberi mereka pelajaran. Tidak terluka, baik-baik saja. Aku baik. Raka menahannya untukku. Punggungnya lecet, tapi sudah ditangani. Sekarang tidak apa-apa lagi. Raka anak yang baik. Nanti, kamu juga harus baik padanya. Sebentar lagi, aku suruh dapur masak sup tonik untuknya. Kakek, keluarga Pratama baru telepon, bilang kalau tidak ada pernikahan aliansi, akan menolak semua kerjasama. Kini keluarga Mahendra ke kota mahkota. Jelas kedua keluarga ini akan bersekutu. Bersekutu. Pak Tua Pratama ini tampak akan memutus hubungan. Karena mereka tak berbelas kasih, maka keluarga Wijaya kita juga tak perlu sungkan. Keluarga Pratama berkembang pesat belakangan, fondasinya belum kokoh. Kalau serius bentrok, siapa menang belum tentu. Tenang. Meski bangkrut, aku bisa nafkahi seluruh keluarga Wijaya. Apalagi, kita baru menang satu jalur pelayaran internasional. Jalur pelayaran internasional. Kini perompak merajalela, keluarga Mahendra rugi besar. Kini memberikannya padamu, mungkin tidak berniat baik. Tapi setidaknya ada satu jalur. Saat kita kerjasama dengan teknologi bahtera senyap, punya armada kapal sendiri, nanti tak perlu lagi dikendalikan orang lain. Hahaha. Bagus. Berani. Kakek dukungmu. Lakukan saja. Kak balas dendam untukku. Atau aku sekarang juga akan bawa orang sendiri. Berbaringlah. Kak dengar, malam ini keluarga Wijaya ada kiriman barang yang akan dikirim via laut. Mungkin kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, aku akan sita barang mereka. Keluarga Pratama berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Jika bisa mewujudkan pernikahan aliansi kedua keluarga, maka persaingan bisnis di kota pelabuhan dan kota mahkota harus diatur ulang.
Malam ini hanyalah awal. Kita harus buat Arga Pratama benar-benar muak pada Nadia Wijaya. Dan juga beritahu keluarga Wijaya, belum ada yang bisa menginjak-injak wajah keluarga Mahendra kami dan pamer kuasa. Aku akan buat Nadia Wijaya berlutut memohon padaku. Tuan Muda Saputra, ini sup tonik yang diperintahkan Tuan Besar Wijaya untuk direbuskan untuk Anda. Rangga rusa, goji berry, ginseng, Semuanya bahan penguat tubuh. Tuan Besar Wijaya khusus berpesan untuk memberi bahan cukup untuk menguatkan tubuh Anda. Cepat diminum selagi hangat. Kak, dengar-dengar, keluarga Wijaya sedang berusaha keras, dapat kerjasama dengan teknologi bahtera senyap. Aku bisa bantu. Kamu mahasiswa tingkat akhir kuliah, bisa bantu apa? Sudahlah. Ini bukan hal yang perlu kamu pusingkan. Punggungmu masih sakit? Kak tidak percaya aku. Sepertinya hanya bisa perintahkan Rio Gunawan, berusaha lebih keras. Sudah tidak sakit. Badanku gerah. Mau mandi, tak bisa tidur. Dokter bilang lukanya jangan kena air. Kamu lupa ya? Aku bisa duduk di pinggir bak mandi, lalu lap pakai handuk basah. Tolong kak, biarkan aku mandi. Baiklah. Aku bantu kamu ke sana. Hati-hati sendiri. Ya, baik. Baju lepas, taruh di kursi. Sisanya, kalau butuh bantuan lagi, panggil aku. Oke. Halo Kak, barang dari Provinsi Hijau datang ke pelabuhan jam 2 malam. Keluarga Mahendra juga akan kirim orang? Baik, aku ke sana. Sekarang sebarkan kabar bahwa keluarga Wijaya akan bentuk armada kapal sendiri. Akan rekrut banyak tenaga ahli teknis. Baik. Aduh, Ada apa? kak, aku jatuh. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Lukanya kena tidak? Tubuhmu bagus. Jadi, kakak suka? Suka? Kamu tidur yang manis. Aku ada urusan malam ini. Harus keluar. Kakak pulang cepat ya. Tidur. Kak, aku bilang akan lindungi kamu. Mana mungkin aku tenang kalau kamu pergi sendiri? Sudah datang saja. Jangan buang-buang waktu. Nadia Wijaya, kau lukai nona kami. Harus ada penjelasan. Kalau paham situasi, ikut kami ke mobil. Kalau tidak, kami gendong kau pulang. Ku beri waktu sejenak. Bawa orangmu pergi dari sini? Atau kalian pulang terbujur? Diberi kesempatan baik malah pilih yang buruk. Ternyata, Nona Besar Wijaya bukan cuma cantik tapi kosong. Agak berbakat juga.
Tiarap, Nona Besar, bagaimana selanjutnya? Bawa mereka semua. Peralatan komunikasi di badan, sita semuanya. Tangani rekaman kamera pengawasnya. Dan, selidiki siapa dia. Siap, berdiri. Nona ketiga Mahendra. Citra Mahendra yang suruh kau ke sini? Atau kau sendiri yang bosan hidup? Nadia Wijaya, kuharap kau paham situasi. Lepaskan aku. Asal kau mau minta maaf dan memberi ganti rugi, aku... Hei. Minta maaf dan memberi ganti rugi? Kurasa pelajaran di lapangan tembak. Waktu itu, sama sekali tak kau ingat. Nadia Wijaya, berani-beraninya kau sentuh aku, keluarga Mahendra takkan membiarkanmu. Apa jadinya kalau ku sentuh? Hanya saja, kau tak pantas. Ku habiskan tenanganku. Kakak, kau sudah pulang. Tidurlah. Kakak, aku akan selalu di sini. Semua yang ingin menyakitimu, akan kubuat mereka membayar harganya. Kenapa wajahmu pucat sekali? Karena semalam, soal urusan dengan Maya Mahendra, ponselku bunyi terus. Baru saja kuberikan pada paman untuk ditangani. Nadia, coba jelaskan. Bagaimana ceritanya? Keluarga Mahendra mau merampas kargo kita. Setelah dapat info, aku langsung ke sana. Memberi dia pelajaran kecil. Bagus, di kota mahkota. Ini bukan tempat keluarga Mahendra berbuat semaunya. Tapi Maya Mahendra sekarang ngotot mau lapor ke inspektorat, menuduh kita penganiayaan dan penyekapan ilegal. Biarkan dia lapor. Maya Mahendra melakukan percobaan pembunuhan bersenjata. Aku ingin lihat dengan apa dia mau menuduhku. Nadia, jangan takut, pamanku bisa urus ini. Tuan Muda Saputra, ini ramuan tonik untuk hari ini. Kakek, kenapa taruh begitu banyak bahan tonik di supnya? Tidak takut kebanyakan? Tubuhnya memang agak lemah. Belum lagi terluka karena kamu. Harus dikasih tonik. Lagi pula aku takut kamu bikin dia rusak. Kakek! Kakek cuma ingin yang terbaik untukku. Aku memang butuh dikasih tonik. Nah, baru benar. Kakek Wijaya ulang tahun minggu depan, ulang tahun ke-80. Aku berencana mengundang beberapa teman dekat dan rekan-rekan seprofesi. Di Villa Sayap Barat, kita rayakan dengan meriah. Bagus. Ulang tahun ke-80 kakek adalah acara besar keluarga kita. Kami pasti akan mengadakan perayaan yang megah dan meriah untukmu. Baik. Tapi keluarga Mahendra baru saja menderita kerugian besar. Bisa saja mereka membuat masalah di jamuan ulang tahun. Kita harus lebih berhati-hati. Tenang. Aku sudah punya perhitungan. Kalau mereka benar-benar berani bertindak, aku tidak keberatan membuat keluarga Mahendra dipermalukan lagi di depan umum. Keluarga Mahendra, tampaknya pelajaran yang diberikan belum cukup menyakitkan bagi mereka. Keluarga Mahendra belum lama ini menderita kerugian besar dengan Nona Besar Wijaya. Rugi besar. Sepertinya gagal merampas barang. Dan justru ketika mereka sendiri yang masuk rumah sakit. Keluarga Mahendra dari kota pelabuhan hanya terkenal namanya saja. Main licik kalah, berhadapan langsung juga tidak terima kalah. Sekarang masih berani datang memberi ucapan selamat ulang tahun? Tebal muka sekali. Itu kan Nona Besar Wijaya yang memenangkan lelang pria itu? Lebih menonjol dari kabar yang beredar. Tidak seperti orang biasa. Kakak kedua, lihat dia, sikapnya yang sombong itu. Apakah kita akan membiarkan dia begitu bersinar? Tenanglah. Dia bukan target utama hari ini. Lihat ke sana. Kakak Arga biasanya acara seperti ini tak disukai. Tapi datang lebih awal. Kamu bilang, dia untuk apa? Untuk Nadia Wijaya. Sudah batal, masih setia mati-matian. Benar-benar bodoh. Keluarga Wijaya, Mahendra Pratama, semua sudah hadir. Hari ini akan seru. Kakek Wijaya. Kakek Wijaya, semoga rezeki seluas lautan, semoga panjang umur. Ini dari saya dan Raka. Sedikit perhatian. Baik, bagus. Kalian berdua sungguh perhatian. Raka, Nadia Wijaya, jaga tamu dengan baik. Jangan sungkan. Baik. Kakek, jangan khawatir. Saya di sini, dia tak akan sungkan. Kalian untuk semua, perbanyak interaksi.
Saya ke sana menyapa. Ya, Baik. Nadia, tarian pembuka pertama. Bolehkah saya mendapat kehormatan ini? Menjadi pasangan dansamu? kebaikan direktur pertama. Saya hargai. Tapi pasangan dansa malam ini hanya bisa Raka. Ayo Raka. Rasa anggur ini enak. Coba. Aku mau yang kakak minum. Yang kakak minum memang enak. Direktur pertama. Masih ada urusan? Nadia. Demi orang yang asal-usulnya tak jelas, kau berani mempermalukanku di depan umum, bahkan menyinggung keluarga Mahendra. Setimpalkah itu? Apa dia sebenarnya? Kita bisa... Setimpal atau tidak, bukan urusanmu untuk menilainya. Arga Pratama. Jangan lagi mengganggu dengan sia-sia. Memalukan. Baiklah. Kalau begitu, Tuan Saputra, berkenankah kamu memberi kehormatan untuk berdansa? Kehormatan bagiku. Tapi aku tidak pandai menari. Takut menginjak kaki kakak. Ikuti saja gerakanku. Kak Arga, Temanilah aku menari. Direktur pertama, aku. Kak Arga, kau salah menarik orang. Kakak kedua. Raka, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, Kak. Cuma pergelangan tangan tertumpu. Agak sakit. Nadia Wijaya. Direktur pertama hanya tidak sengaja menabrak. Berdasarkan apa kau memukul? Tidak sengaja? Perlu aku putar rekaman kamera pengawas? Lihat bagaimana kalian dari ujung selatan lantai dansa. Bisa pindah dengan tepat ke ujung utara untuk menabrak orang. Nadia Wijaya, kau sampai mau, karena lelaki kecil ini, berkonfrontasi denganku di depan umum? Siapa yang berani menyentuh orangku? Inilah akibatnya. Baru pertama kali kau mengenalku, Kak, ada apa? Raka terluka. Aku akan bawa dia dulu ke atas untuk diobati. Urusan di sini serahkan padamu. Baik. Aku akan segera memanggil dokter keluarga. Direktur pertama. Wajahmu. Nadia Wijaya benar-benar keterlaluan. Demi seorang pria muda. Dia sungguh... Diam! Urusanku ada pertama. Kau berani ikut campur? Kak Arga pertama, adikku masih kecil. Jangan kau hiraukan dia. 20 tahun lebih masih disebut kecil? Tak tahu aturan? Dialah Tuan Tua Mahendra. Ajari dulu baru dilepas. Kak Arga pertama, Kak Citra. Aku cuma mau bantu. Direktur pertama bicara. membantu? Kau malah bikin runyam. Kak Arga pertama sekarang bahkan marah padaku. Dari sisi Kak Arga pertama, sepertinya sudah tak ada harapan. Tapi Raka Saputra itu justru sebuah peluang. Peluang... Pergi. Cari tahu kamar mana Nadia Wijaya, tampung Raka Saputra. Lalu, kirimkan sepiring kue yang istimewa. Ingat, bumbunya harus banyak. Maksud Kak Citra, biar mereka berdua nasi sudah jadi bubur, lalu tak sengaja diketahui Arga pertama? Bukan cuma Arga Pratama. Aku ingin semua tamu terhormat yang hadir di pesta malam ini menyaksikan bagaimana Nona Besar Wijaya di rumahnya sendiri di jamuan ulang tahun kakeknya tak sabar bermesraan diam-diam dengan pria mudanya. Tenang, kakak kedua. Kali ini aku jamin, tanpa celah, Pergelangan tangan Tuan Saputra hanya keseleo ringan, tidak sampai otot dan tulang. Semprotan obat ini setiap hari, disemprot 3 sampai 4 kali. Bisa meredakan bengkak dan nyeri. Terima kasih. Sakit tidak? Sakit. Kakak, tinggallah lebih lama temani aku. Di bawah masih ada banyak tamu. Sebagai tuan rumah, tak bisa lama meninggalkan acara. Kamu tidurlah dulu. Saat bangun nanti, langsung bisa lihat aku. Kalau gitu kakak pulang cepat ya. Direktur Saputra sudah sesuai perintahmu menghubungi grup Wijaya
Bapak Dimas Wijaya menanggapi kerjasama awal dengan positif, buat janji besok sore untuk bahas detail. Baik. Lanjutkan mencari ahli top di bidang pelayaran dan sistem cerdas. Kirim data ke surel terenkripsiku. Pemutusan hubungan dengan keluarga Mahendra sudah sampai mana? Sudah dihentikan seluruhnya. Keluarga Mahendra reaksinya keras, berulang kali coba menghubungi Direktur Saputra. Kapan rencananya ungkapkan identitas ke Nona Wijaya? Belum saatnya. Waktunya belum tepat. Fokus saja pada tugasmu. Tuan Muda Saputra, Nona Besar, suruh dapur siapkan makanan untukmu. Beri padaku. Cepat sekali tak bisa menahan diri. Bodoh sekali. Cepat kerjakan. Sesuai perintah Nona Mahendra. Bawa orang ini pergi. Siap. Nona Besar Wijaya. Petualangan asmara malam ini jadi milikku. Nona Mahendra selesai. Orangnya sudah kami kirim. Rekaman kamera pengawas juga sudah kami sesuai mana. Bagus. Sekarang cari cara untuk mengalihkan Nadia Wijaya ke kamar itu. Lakukan dengan rapi. Mengerti, saya segera pergi. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Apa hebatnya Nadia Wijaya? Sekarang kau milikku. Raka Saputra, kok kau sudah sadar? Sebaiknya kau tahu diri. Ikuti aku, kekayaan dan kemewahan takkan kurang. Tapi kalau nggak mau terima baik, terima buruk, jangan salahkan aku nanti. Hanya dengan kemampuanmu? Pergi sana. Raka Saputra, kurasa kau belum paham situasinya. Nanti saat obatnya bekerja, lihatlah bagaimana kau bisa sok suci lagi. Saat itu nasi sudah jadi bubur. Biarkan semua orang lihat bagaimana buah hati Nadia Wijaya. Bersamaku, kau Permainan selesai. Nona Besar, ada masalah. Tuan Muda Saputra, dia di kamar. Mengamuk, minta ketemu Nona. Kami nggak bisa tenangkan. Adik Raka, ini kan lagi terluka, hatinya pasti kesal. Pengen dikasihani kakak. Baiklah, aku yang temui. Tampaknya kakak benar-benar jatuh cinta. Ada apa, Raka? Tidur menelungkup tak nyaman, kan? Dibilang Nona Besar Wijaya itu si cantik nomor 1 kota mahkota. Memang tak salah pujian. Ayo sayang, biar kakak temanin kamu. Kak, Raka, kamu kena obat bius. Siapa yang berani? Maya Mahendra. Dia memaksaku. Aku tak tahan. Jangan takut, aku di sini. Fajar cari pria, antarkan ke Maya Mahendra. Bukannya dia menginginkannya? Genapi keinginannya. Raka, efek obatnya perlu diredakan. Tapi mungkin ada orang yang tiba-tiba masuk. Kamu takut dilihat orang? Kakak ada di sini? Tak takut. Kakak mau apapun aku ikut. Manis sekali. Tak masuk akal. Berani berbuat onar. Di pesta ulang tahun kakekku, aku ingin lihat siapa yang berani setengah mati. Berani ganggu orang yang dilindungi kakak besarku. Nadia Wijaya, nanti semua orang akan lihat kelakuan mesummu.
Lihatlah bagaimana kamu bisa bertahan di kota mahkota. Jangan lihat yang tak pantas. Jangan lihat. Ada keperluan apa? Maaf kak, kami dengar adik kami terluka. Jadi kami buru-buru masuk. Direktur Pratama juga datang untuk menolong? Nadia, kamu benar-benar tak tahu malu. Di saat seperti ini kamu... Masih tak tahu malu, Arga. Kau bawa gerombolan orang, menonton orang mesra? Siapa yang tak tahu malu? Atau jangan-jangan ada yang sengaja ajak kalian tonton pertunjukan bagus ini? Nadia Wijaya, kau urus dirimu sendiri. Nona Wijaya, maksudmu apa? Kami cuma khawatir. Sadar. Jangan pura-pura pingsan. Bilang, siapa yang suruh kau datang? Iya, Nona ketiga Mahendra. Dia suruh bawa pria ini pergi, lalu tunggu Anda di kasur. Begitu nasi sudah jadi bubur, baru mereka datang tangkap basah. Aku tak tahu apa-apa, cuma dibayar untuk bekerja. Diam. Kau ngawur. Keluarga Mahendra, sungguh memalukan. Perbuatan rendahan macam ini pun berani dilakukan. Betul sekali. Nanti kerjasama dengan mereka harus ekstra hati-hati. Sok punya jalur pelayaran. Anggap kota mahkota ini seperti kota pelabuhan mereka. Nona kedua Mahendra, sudah selesai tonton sandiwara? Kurasa lebih baik kau cari adikmu. Dia lebih butuh hiburan dari kakaknya daripada aku. Kau tunggu saja. Awasi sampai Mahendra itu untukku. Jangan biarkan mereka pergi. Baik Kak Nadia, ayo pergi. Pergi. Kak Nadia, lihat ini. Baru beredar foto Mesra Maya Mahendra. Kakak, aku masih tak enak badan. Tolong aku. Ini. Adik kecil. Cepat keluar. Hahaha. Om lihat kamu. Cepat keluar. Om ajak kamu pulang makan permen. Ya? Anak kecil. Jangan diundang malah nggak mau. Cepat keluar. Nanti kalau ketangkep, kupatahkan kakimu. Hei! Aku lihat kamu. Berhenti. Wah, ada sekelompok orang juga. Ayo kalau begitu. Jangan takut, orang jahatnya sudah diusir. Kamu aman sekarang? Terima kasih, Kak. Kamu kenapa? Biar aku lihat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan-jangan dia anak kecil itu yang dulu kuselamatkan? Kakak memperhatikan. Apa dia ingat? Kakak kenapa? Ada masalah apa? Bagaimana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti ini? Enggak apa-apa. Cuma tiba-tiba teringat seorang anak kecil dulu pernah kuselamatkan. Ternyata di hatinya, aku cuma anak kecil yang kebetulan diselamatkannya. Aku bukan anak kecil. Asal aku tumbuh baik, kita pasti menikah. Dan bersama selamanya.
Kenapa kamu lupa? Masih sakit? Kakak, mama sudah tiada. Ayah menikah lagi. Lalu menjualku pada orang jahat itu. Apa aku sudah tak punya rumah lagi? Masa sih? Mulai sekarang aku keluarga barumu? Kalau begitu kakak akan selalu menemaniku? Orang dewasa bilang, hanya yang menikah bisa bersama selamanya. Kecil-kecil sudah banyak akal. Baiklah, asal kau tumbuh dengan baik, kita akan menikah. Bersama selamanya? Janji kelingking, kakak harus menepati janji. Jangan bohongi aku. Janji 100 tahun tak berubah. Tidak apa. Akan kubuat kau ingat semuanya perlahan-lahan. Sepanjang hidup, pelan-pelan saja mengingatnya. Nadia, dokter datang siang ini untuk kontrol ulang. Kamu ini selalu anggap enteng minum obat. Kali ini harus kubuat dia menasehatimu baik-baik. Kakek. Saat kontrol nanti, bagaimana kalau Raka istirahat saja di lantai atas? Atau biar dia baca buku di ruang kerja? Kakak, kenapa suruh aku menghindar? Aku takut saat kamu nanti tak bisa kendalikan diri, lalu melukaimu lagi. Kakak, nyawaku kau yang selamatkan. Bagaimanapun kau nanti, seberapa berbahayanya, aku tak akan pernah menjauh. Apalagi meninggalkanmu. Kakek, gangguan mania kakak ini sebenarnya dari mana asalnya? Kakek. Katakan padanya, Nadia, pada usia 15 tahun, Nadia diculik sekelompok penjahat. Mereka minta harga selangit, tebusan fantastis. Lalu mengurungnya di tempat gelap dan lembab, disiksa dengan kejam selama 3 hari. Ternyata kakak juga pernah diculik. Orang tua Nadia dengan pengawal pergi menyelamatkannya. Terjadi baku tembak. Untuk melindunginya, mereka saat itu, Nadia memang berhasil kabur hidup-hidup. Berkat kecerdasannya, tak mengalami penyerangan saat itu. Tapi pengalaman itu meninggalkan trauma yang dalam padanya. Menyebabkannya menderita gangguan mania. Bertahun-tahun ini kami cari banyak ahli, tapi belum bisa sembuhkan total. Para penculik yang menyakiti kakak, meski sudah bertahun-tahun, aku pasti akan temukan mereka. Akan kubuat mereka bayar harga yang setimpal. Kakak, mulai sekarang aku di sini. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti kau lagi. Penyakitmu pasti akan kusembuhkan. Kakak, waktunya minum obat. Hasil pemeriksaan ulang tidak menggembirakan. Kakek Wijaya khusus pesankan padaku, harus awasi kau sampai obatnya diminum. aku tak mau. Bertahun-tahun minum obat ini, apa gunanya? Ada gunanya. Dengan minum obat, aku baru bisa bersama kakak untuk waktu yang lama. Minum obatnya. Malam ini, aku temani kau. Kenapa? Menggoda saya? Minum obat dulu. Hebat. Kak, kenapa? Kak, Aku baik. Raka, keluar dulu. Aku tenang dulu. bukankah?
Keluar dulu. Kak, Keluar dulu. kak, 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 kak. Aku baik. Raka, tidur di kamar tamu malam ini. Aku tenang dulu. Kak, apa kamu kambuh lagi? Buka pintu biar aku masuk. Menemanimu. Kak, Raka, kak, keadaannya buruk. Dia mengunci dirinya dari dalam. Aku ingin masuk, tapi tak ada kunci. aduh, dia tak sadar. Bisa lukai kamu. Kamu yakin? Aku tak takut. Dia sendiri di dalam. Aku khawatir. Aku masuk menemaninya. Mungkin lebih baik. Kakek, kumohon, biar aku masuk. Baik. Kalau tidak baik, cepat panggil orang. Dia tak mau dilihat kondisi buruknya. Aku tahu. Terima kasih, kakek. Kak, gimana? Bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau. Jangan sentuh. Siapa kau? Siapa kau? Kak, kak. Ini aku. Raka. Aku di sini. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti kamu. Penyakitmu akan kusembuhkan. Apa kulakukan? Bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau. Kak. 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 Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat lakukan. Lepaskan aku. Siapa suruh masuk? Keluar. Kak. Nyawaku pemberian, Kak. Kau ada di sini, aku di sini juga. Tidak boleh. Tak bisa kendalikan diri? Aku bisa bunuh kau. Kalau begitu, jangan kendalikan. Nyawaku milikmu. Jika begitu, bisa membuatmu lega. Aku rela. Gila. Gila. Kak. Kita sudah lama jadi satu. Raka. Sakit? Sudah tidak. Kalau Kak masih khawatir, cium aku. Cium aku. Mungkin langsung sembuh. Aku hampir lagi... Raka. Kau tak seharusnya masuk. Lain kali kalau... Tak ada lain kali. Kalau Kak kambuh, aku tetap akan masuk. Seperti kataku. Dimanapun kau, di situ aku. Tapi aku tetap melukaimu. Maafkan aku. Ini salahku. Tak usah minta maaf. Bisa bersamamu seperti ini? Tahu kau aman? Itu yang terpenting. Raka memanggil sepanjang malam, lalu tiba-tiba hening. Kalau anak itu kenapa-kenapa, astaga bagaimana aku bisa memaafkan diri? Aduh. Aduh, kacamata saya di mana ya? Kacamata baca saya kemana? Aduh hai.
Kacamata baca saya ini kemana ya? Jadi malu ya? Pakai baju dulu. Nanti malam kita lanjut. Biasanya Nadia kambuh setidaknya harus diobservasi terpisah 3 hari. Serangan selevel. Semalam, kok bisa dilewati dengan tenang begini? Nanti biar Nona besar jalani pemeriksaan menyeluruh, baru bisa dipastikan keadaannya. Kakek, Nadia, bagaimana? Ada rasa pusing atau mual nggak? Sup ini sengaja disiapkan untuk kalian. sudah nggak sakit lagi, kakek. Syukurlah. Oh iya, Raka, minum lebih banyak. Kemarin malam kamu capek ya? Badanmu terlalu kurus. Nanti harus banyak dikasih suplemen. Terima kasih, kakek. Merawat kakak itu sudah seharusnya. Nona besar. Sekarang kita jalani dulu pemeriksaan menyeluruh. Setelah pemeriksaan selesai, kami ingin berbicara dengan Tuan Saputra untuk memahami kejadian detail semalam. Baik. Pergilah. Raka, katakan yang sebenarnya pada kakek. Semalam, Nadia melukaimu lagi ya? Cuma luka kecil saja. Tidak apa-apa. Kakak semalam juga tidak sadar. Itu bukan niatnya. Kamu bisa begitu cepat menenangkan Nadia. Dengan tenang, kakek sangat berterima kasih. Tapi, kakek Wijaya juga khawatir padamu. Lain kali, kalau hal seperti ini terjadi lagi, hal pertama yang harus kau pelajari adalah melindungi dirimu sendiri. Terima kasih, kakek. Bagiku, bisa di sisi Kak Nadia dan menjaga keselamatannya. Itulah yang terpenting. Tuan Besar Wijaya, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Luar biasa. Semua data kunci menunjukkan Nona Besar Wijaya saat ini berada dalam kondisi paling stabil sejak sakit. Ini berarti kondisinya membaik. Benar, begitulah. Tuan Saputra, jika Anda tidak keberatan, kami harap Anda bisa rutin ikut serta dalam terapi kami. Tidak masalah, saya juga pernah mempelajari ilmu saraf dan psikologi. Semoga bisa membantu kakak. Kalau begitu, mulai sekarang Raka akan luangkan waktu tiap minggu untuk bersama dokter, mempelajari dengan baik kasus khusus saya ini. Haha. Baik, bagus sekali. Tampaknya penyakit Nadia, peluang sembuhnya besar. Sekarang saya jadi lebih lega. Tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Bangun pagi-pagi sekali untuk baca buku. Cuma ingin lebih memahami. Mungkin bisa menemukan cara pengobatan yang lebih efektif. Perkuliahanmu di kampus sudah tertunda lama ya? Kuliah tingkat akhir, pada dasarnya sudah selesai. Topik pilihan juga sudah mendekati akhir. Beberapa hari lagi, saya akan ke kampus urus urusan kelulusan. Lalu apa rencanamu setelah itu? Bagaimana dengan keluargamu? Tak lama setelah ibu meninggal, ayah membawa pulang ibu tiri yang sedang hamil. Kemudian, dia memfitnahku telah mendorongnya hingga menyebabkan dia keguguran. Ayah percaya dan mengirimkanku kembali ke rumah nenek dari pihak ibu. Tapi itu belum semuanya. Dia takut aku akan balas dendam setelah dewasa. Beberapa tahun kemudian, dia menyewa orang untuk menculikku. Penculikan. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Jangan takut. Nanti kakak yang balas dendam untukmu. Kakak, kalau ku bilang, pertemuan di acara lelang itu sengaja kurencanakan, apa kamu akan marah? Maksudmu apa? Sebenarnya aku sudah lama diam-diam suka sama kakak. Aku sengaja jadi objek lelang. Hanya untuk menarik perhatianmu. Direktur Saputra, akhirnya ketemu Nona Besar Wijaya. Tapi apa Anda sungguh mau menurunkan status untuk... Demi dia,
Apapun rela kulakukan. Lalu kamu tidak takut kalau saat itu aku tidak membelimu? Aku tidak pernah memikirkannya. Untungnya kamu yang membeli. Raka Saputra, kamu lucu banget. Kakak, apa kakak akan meninggalkanku karena aku menipumu? Tidak. Tapi aku pasti akan menghukummu dengan keras. Seperti ini. Kakek, Raka, aku mau angkat telepon dulu. Kalian lanjutkan saja. Raka. Nadia, akhir-akhir ini wajahmu lebih segar. Apa kalian sudah mempertimbangkan masa depan yang lebih jauh? Maksud kakek, Kakek sudah sepuh begini. Aku tak tahu masih bisa temani dia berapa lama lagi. Aku takut setelah aku tiada nanti, dia terlalu kesepian. Kalau bisa punya anak, mungkin bisa jadi pegangan hati. aku paham maksud baik kakek. Tapi, kesehatan Kak Nadia dan keinginannya yang terpenting. Sebelum dia siap, aku akan terus menemaninya. Kakek terlalu buru-buru. Kamu bisa memikirkannya untuk dia. Kakek tak salah pilih. Bagus. Tak usah dibahas lagi. Aku harus pergi dulu. Aku pergi dulu. Kakek, kabar baik. Kerjasama kita dengan teknologi bahtera senyap sudah resmi disepakati. Armada kapal milik keluarga Wijaya sendiri akhirnya akan diluncurkan. Kak Nadia senang sekali ya. Nanti pasti kasih asisten khusus Rio, bonus tambahan. Tentu saja, ini kan bisnis masa depan keluarga Wijaya. Kakek, sekarang kakek lega kan? Lega. Dengan kalian berdua, kakek 100% lega. Haha, Raka. Si Sung ini sudah lelah beberapa hari. Cuaca hari ini bagus. Kamu temanin dia jalan-jalan, hibur hati. Kak, aku tahu ada toko kue baru buka yang pasti kamu suka. Kamu pasti suka. Baik, semua ikut keinginanmu. Raka Saputra. Berdiri! Kenal. Ini ayahku Bima Saputra. Dan ibu tiriku Dina Permata. Benar kan? Kau yang menghasut Nona Besar Wijaya. Hingga dia berani mengancam akan menghancurkan perusahaan kami. Baru naik pangkat, langsung lupa diri. Berani-beraninya memukul pacarku? Anggap aku tidak ada? Oh, ternyata Nona Besar Wijaya. Anak Raka ini salah paham padaku. Jangan kau dengarkan ucapan sepihaknya. Sayang, walaupun kau Nona Besar Wijaya, tak boleh sembarangan memukul orang. Kami akan lapor polisi. Lapor polisi. Bagus. Biarlah polisi yang menyelidiki tindakan penculikan yang kalian lakukan. Kau memfitnah. Memfitnah? Apa yang kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Kau pikir perbuatan kotormu tak akan diketahui orang? Tamu pula ini untuk Raka. Kakak, tanganmu sakit? Tidak apa-apa. Raka Saputra, dasar anak tak tahu balas budi. Walaupun aku tak membesarkanmu, uang untuk nenekmu. Bukankah dari aku? Grup Saputra bisa berdiri berkat ibuku. Saat ibuku sakit parah, kau malah membawa ibu tiri yang hamil 3 bulan, masuk lalu merebut tempat. Sekarang kau ingin aku sangat berterima kasih? Lapor polisi. Sayang, cepat lapor polisi. Tangkap mereka semua. Baik. Akan kulihat sebesar apa kekuatan keluarga Wijaya. Benar-benar bisa. Bima Saputra, kau tahu 17 tahun lalu, istri baikmu inilah yang menyewa orang untuk menculik Raka Saputra, lalu menyuruh penculiknya. Setelah dapat uang tebusan, langsung bunuh dia? Kau, apa yang kau katakan? Ini, catatan transfer ini, pengakuan si penculik, kau, benar-benar kau yang lakukan? Bukan aku. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Mereka yang menjebakku. Aku tak tahu apa-apa. Selain penculikan, ada juga penggelapan biaya pengasuhan, memalsukan pembukuan, menguras aset perusahaan. Dosa-dosamu ini cukup buatmu mendekam lama di penjara? Perempuan jahat, uangku mana? Kusuruh kau berikan untuk biaya hidup ibu dan Raka. Uangnya habis ku kalahkan di judi. Sayang, aku benar-benar tidak sengaja
Ibu Dina Permata, mohon bekerja sama dengan kami untuk menjalani penyelidikan. Kapan kau lapor polisi? Sudah lama ku tunggu hari ini untuk membalaskan dendam rakaku. Lepaskan aku? 10 tahun lalu, anak yang bersembunyi di balik tempat sampah, darahnya terus mengucur. Itu kau, bukan? Kakak, kau ingat semuanya? Maafkan aku, baru mengenalimu sekarang. Mulai sekarang aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Tak apa. Aku cukup punya kakak. Kaulah yang menyelamatkanku dari kegelapan. Mulai hari ini, hidupku hanya untukmu. Halo Rio. Direktur Saputra, baru dapat petunjuk penting. Dalang di balik penculikan Nona Wijaya dulu berada di antara keluarga Mahendra dan Pratama. Hanya identitasnya belum jelas. Saya paham. Atur orang untuk jaga Kak Nadia diam-diam. Ingat. Jangan buat mereka curiga. Mengerti. Kak Nadia belum tahu kebenaran yang dulu. Tapi saya harus ingatkan dia untuk lebih waspada pada keluarga Mahendra dan Pratama. Kak, bagaimana dengan saudari Mahendra? Sepertinya kakak terlalu perhatian pada mereka. Saya khawatir dengan Kak Nadia. Keluarga Mahendra tak punya batas. Saya takut mereka sakiti kakak. Raka benar. Nadia, sekarang di mana kedua saudari Mahendra itu? Aman? Kakek tenang saja. Tempatnya sangat tersembunyi. Sudah dikawal orang khusus. Nona besar, tempat penahanan dikepung. Jumlah mereka banyak, seperti orang terlatih. Tak peduli berapapun, ambil senjata dan lawan, tinggalkan nyawanya saja. Siapa yang tangkap satu, dapat hadiah 6 miliar 600 juta rupiah. Siap. Kakek, keluarga Mahendra kirim orang untuk rebut Citra dan Maya. Apakah orang yang kakek atur cukup? Keluarga Mahendra kali ini benar-benar terpojok. Tetua Wijaya. Hah, baru dibicarakan orangnya datang. Tetua Wijaya, cucu-cucu perempuan saya ini masih muda dan panas hati. Mereka telah lancang. Saya mewakili mereka untuk meminta maaf. Mohon Nona Besar Wijaya beri ampun, biar saya bawa mereka pulang. Membius lalu menjebak, berusaha merusak kehormatan orang. Ini bukan soal muda dan panas hati. Ini soal keluarga Mahendra. Tak tahu aturan. Mulutnya tajam, tak menghormati yang lebih tua. Begitukah didikan keluarga Wijaya? Keluarga saya hanya mengajariku untuk jujur dan lurus. Tak pernah diajari. Saat diserang, harus tersenyum manis. Kamu... Ucapan Nadia adalah sikap keluarga Wijaya. Jika Tuan Mahendra ingin menyelesaikan masalah ini, tunjukkan sedikit itikat baik. 5 miliar, keluarga Mahendra bersedia memberikan 1.100 miliar rupiah sebagai ganti rugi untuk keluarga Wijaya kali ini. Juga untuk menenangkan Nona Besar Wijaya. 20 miliar. Kalau tidak, besok seluruh kota akan tahu. Keluarga Mahendra demi uang sampai tega mengorbankan cucu sendiri. Nanti, kerugian harga saham dan nama baikmu jauh lebih besar dari jumlah itu. 20 miliar? Nadia Wijaya, ini pemerasan. Ini negosiasi. Anda juga bisa menolak. Baik, 20 miliar ya 20 miliar, saya bayar. Mulai hari ini, barang-barang keluarga Wijaya, jangan harap bisa lewat satupun jalur pelayaran keluarga Mahendra. Tak usah repot-repot. Armada kapal keluarga Wijaya akan segera berangkat. Bahkan harus berterima kasih pada Nona kedua Mahendra yang mengirimkan jalur pelayaran itu. Hah, Tim teknis dari teknologi Bahtera Senyap sudah siap. Armada keluarga Wijaya akan berlayar perdana 3 hari lagi. Pengiriman kali ini, saya yang akan ikut awasi. laut itu berbahaya. Bawa Dimas Wijaya bersamamu. Kalau ada masalah, bisa saling menjaga. Kakek. Tidakkah kakek takut cucu kesayangan kakek ini ikut saya lalu celaka? Kamu seorang perempuan saja, tidak takut. Dia takut apa? Saya akan cari dia dan bicarakan sekarang. Kak, izinkan saya juga ikut kakak. Saya khawatir pada kakak. Khawatir? Benarkah khawatir pada saya? Atau cuma ingin cari kesempatan menyelidiki urusan keluarga Mahendra? Kak,
Kakak tahu jelas. Hati saya hanya untuk kakak. Saya ingin ikut, karena takut kakak menghadapi bahaya. Tidak boleh. Saya bilang tidak boleh ya, tidak boleh. Kamu kulit halus dan rapuh. Kalau di laut, terbentur atau terluka. Bagaimana saya menjelaskannya? Ke kampusmu? Kalau begitu, kakak bawa ini. Kalung ini ada fitur pelacakan lokasi. Bisa membuat saya memastikan keselamatan kakak kapan saja. Mari. Kakak nanti cari kesempatan setiap hari, agar saya bisa lebih sering mendengar suara kakak. Boleh kan? Itu tergantung pada sikapmu. Kalau aku tahu, kau tidak jujur lagi. Aku bersumpah, selain menunggumu, aku takkan kemana-mana. Kamu ini... Kakek, maafkan kami. Kali ini, kami berdua lengah hingga membebani keluarga. Kakek, kami tahu salah. Tahukah kalian, untuk mengeluarkan kalian berdua yang bodoh ini, keluarga Mahendra bayar harga apa? 2 miliar. 2 miliar. Wanita Nadia Wijaya ini, dia ingin menghancurkan keluarga Mahendra sampai habis? Diam. Sekarang bicara begitu. Buat apa? Uang sudah kita keluarkan, tapi kerugian ini, keluarga Mahendra, tak bisa kita telan. Kakek. Maksud kakek, Aku dapat kabar, armada kapal keluarga Wijaya segera akan berlayar perdana. Dulu, kita bisa bangkit, karena keluarga mereka kena musibah, keluarga Mahendra baru bisa naik. Sekarang, sejarah lama harus terulang. Baju ini... Sudah kuduga, malam itu orangnya adalah kamu. Kakak memang pintar. Sekadar tanda hati. Nadia, kudengar armada kapal keluargamu sudah terbentuk lengkap, penelitinya sudah sampai semua? Berkat rekomendasi Raka, anggota tim inti sekarang sudah siap. selamat untuk keluarga Wijaya atas terbentuknya tim. Hadiah kecil. Sungguh tak seberapa. Terima kasih. Tenang saja, kedatanganku kali ini bukan untuk buat masalah. Aku tulus datang memberi ucapan selamat. Setelah pulang, kakek Wijaya juga sudah mencelaku habis-habisan. Hal yang dulu, itu salahku. Luar biasa. Nona kedua Mahendra sampai minta maaf. Baik, aku mengerti. Aku sungguh-sungguh. Maafkan aku ya. Armada kapal keluarga Wijaya baru saja berdiri. Jika butuh bantuan teknis, keluargaku, keluarga Mahendra, bisa bantu. Tak perlu. Teknologi keluarga Mahendra. Tak kusukai. Nadia Wijaya, aku tahu kau punya prasangka padaku, tapi keluarga Mahendra lama di pelayaran, pengalaman dan teknologinya mumpuni. Jika kalian mau, kami siap bantu secara teknis. Asalkan 50% saham saja. Hahaha. Kalau begitu benar-benar tak perlu. Kami sudah punya orangnya. Ini, asisten khusus Rio Teknologi Bahtera Senyap. Terima kasih sudah datang memberi dukungan. Juga terima kasih pada Teknologi Bahtera Senyap atas dukungannya untuk tim kami. Apa? Bagaimana mungkin? Benar asisten khusus Rio dari Teknologi Bahtera Senyap? Pengaruh keluarga Wijaya. Sungguh luar biasa. Akhiran Teknologi Bahtera Senyap tiba-tiba memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Mahendra. Rupanya ini ulah Nadia Wijaya. Di sini, harus berterima kasih banyak pada bantuan Raka. Kebetulan yang pas, dia membantu Teknologi Bahtera Senyap. Makanya asisten khusus Rio secara aktif menawarkan kerjasama pada kami. Asal bisa bantu kakak. Baik. Kalau engkau tak butuh, aku tak usah banyak bicara. Tapi katanya, jalur pelayaran yang kalian ambil, sering ada perompak. Harus lebih hati-hati. Ini tak perlu dikhawatirkan Nona kedua Mahendra. Pelayaran kali ini, aku yang pantau langsung. Pelayaran Wijaya, separuh tahun ini rugi parah. Kalau tak cari cara pulihkan, rantai pendanaan bisa bermasalah. Justru bagus kau ikut. Justru aku khawatir kau tidak pergi. Baik. Hadiah sudah kusampaikan. Kalau begitu aku pamit dulu. Nadia, pelayaran kali ini, apa kau memang harus pergi? Perompak tak diberantas. Kerugian kita di laut hanya akan makin besar. Kalau benar tak bisa, bagaimana kalau cari cara lain? Minta pihak resmi turun tangan? Kebetulan, teknologi bahtera senyap belakangan ini sedang bekerjasama dengan departemen terkait menyelidiki masalah perompak. Jika keluarga Wijaya membutuhkan, kami bisa memberikan pengawalan penuh untuk armada kapal Anda. Kalau teknologi bahtera senyap bersedia membantu, itu bagus sekali. Berdasarkan intelijen yang kami pegang, hubungan keluarga Mahendra dengan perompak sangat dalam. Situasi di laut rumit.
Konfrontasi langsung, mudah menimbulkan korban. Kami berencana mengatur strategi di darat dulu, berusaha mengeluarkan orang di balik keluarga Mahendra ke permukaan. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kakak melarangku ikut, tapi mana mungkin aku biarkan kau menghadapi bahaya sendirian. Meski kau tak setuju, aku punya cara sendiri untuk melindungimu. Direktur Saputra, informan kita di keluarga Mahendra, mengirim kabar Tuan Tua Mahendra masih dendam, menyuruh Citra Mahendra menyiapkan orang untuk berencana saat pelayaran perdana keluarga Wijaya, menculik Nona Besar Wijaya. Apa? Aku akan temui Citra Mahendra. Direktur, terlalu berbahaya. Anda sendiri yang datang, kalau ketahuan. Hanya dengan menyelidiki sendiri, baru bisa tahu rencana detail mereka. Kakak melarangku ikut kapal. Aku harus dapat info pasti sebelum dia berangkat. Tuan Saputra mengajakku bertemu, sungguh langka. Kenapa objek lelang yang dibeli Nona Besar Wijaya ingin cari pelindung baru? Nona Mahendra bercanda. Hamba hanya mainan yang dibeli dengan uang. Mana ada pilihan? Mainan? Tuan Saputra berani menghadang panah untuknya. Tidak seperti sikap yang seharusnya dimiliki mainan. Nadia Wijaya memang temperamental. Hamba berpura-pura penuh kasih sayang hanya untuk melindungi diri. Jika keluarga Mahendra sudi menerima, hamba siap mengabdi sepenuhnya. Bicara manis. Tapi aku harus percaya padamu. Nadia Wijaya adalah penerus yang paling dihargai keluarga Wijaya. Jika dia mati, keluarga Wijaya pasti terpukul berat. Hamba mengikutinya lama, bisa jadi orang dalam terbaik untuk kalian. Baik, aku tahu. Jika perlu, aku akan menghubungimu. Kakak. Kenapa kakak datang? Kalau aku tidak datang, mana bisa dengar percakapan seru ini? Kakak, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Kau mengkhianatiku untuk bergabung dengan keluarga Mahendra. Bukan. Aku sedang menguji mereka. Keluarga Mahendra ingin berbuat jahat padamu. Aku harus berpura-pura mengkhianati kakak agar bisa mengetahui rencana mereka. Menguji? Kau plan-plan seperti ini. Seharusnya aku sadar lebih awal, kau tidak tulus padaku. Raka Saputra. Kita selesai. Kakak. 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 Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya percaya. Apa yang kulihat dengan mataku sendiri? Seseorang yang lupa kawan demi untung. Tidak pantas berada di sisiku. Kak. Keluarga Mahendra benar-benar akan menculikmu. Kenapa kau tak percaya padaku? Kak! Kak, tunggu aku. Kak! Penculikan ini malah memberiku ide bagus. Raka Saputra, mana ucapanmu yang jujur? Dimas, rencananya berubah. Aku berpura-pura mengantar barang dan berangkat dulu. Kau dan Rio mengawal kapal dan barang. Seminggu kemudian, berlayar di rute semula. Kak, terlalu berbahaya. Aku ikut denganmu. Lebih banyak orang, lebih aman. Tidak boleh. Tugasmu adalah memastikan armada aman sentosa. Kita tetap berhubungan, hati-hati dalam segala hal. Baiklah. Kak, kau harus sangat berhati-hati. Sekarang bahkan ini pun, aku tak tahu harus percaya atau tidak.
Nadia, setelah bertahun-tahun, kau akhirnya menjadi milikku. Ada orang di sini? Nadia, kau sudah bangun. Arga Pratama? Kok kamu? Kakek? Kakakku mana? Belum pulang juga? Katanya, rencana pelayaran perdana berubah, pergi ke kota pelabuhan. Sepertinya dia menghindariku. Kakak kali ini benar-benar marah padaku. Kakek, ada masalah besar. Kakak hilang, aku tak bisa menghubunginya. Apa? Kakek. Kakek Wijaya, Aku panggil dokter keluarga. kakek, kenapa? Kakek, Cepat. Cepat cari. Meski harus menggeledah seluruh kota mahkota, kita harus temukan Nadia. baik, aku segera pergi. Cepat. Kenapa? Tak senang lihat aku? Sudah lama ku tunggu. Tak menyangka, kan? Balai lelang ini juga milikku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan kau. Lepaskan kau. Agar kembali bermesraan dengan cowok itu? Siapapun temanku, bukan kamu. Tingkahmu hanya bikin aku mual. Mual? Nadia, kita teman masa kecil. Kita punya banyak kenangan indah. Kini kau bilang aku mual? Arga Pratama, sadar. Antara kita tak pernah ada cinta. Mari kita lihat. Kau yang belajar terima, atau aku yang belajar lepas? Direktur Saputra, kami baru periksa rekaman. Kamera restoran tunjukkan Nona Wijaya sendiri. Keluar ruang privat. Tak ada tanda paksaan. Sakit hatinya. Sampai ini ditinggal. Rio. Segera kerahkan semua sumber daya. Geledah seluruh kota, cari Nadia Wijaya. Meski harus mencari kemana-mana, bawa dia kembali. Siap, Direktur. Kak. Asal kakak kembali, hukuman apapun ku terima. Kumohon, cepat pulanglah. Kalau saja gangguannya bisa kambuh sekarang. Setidaknya bisa melawannya. Lebih baik daripada dijadikan mangsa begini. Ada ide! Raka. Ada kabar Nadia? Kakek, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku bertengkar dengan kakak, dia tak akan hilang. Raka. Ini tak sepenuhnya salahmu. Nadia itu dari kecil memang keras kepala. Kalau dia sudah niat, tak akan bisa dibatalkan. Orang baik pasti dilindungi. Dia pasti baik-baik saja. Tapi aku khawatir, kalau dia diculik perompak dan diperlakukan buruk. Lalu gangguannya kambuh gimana? Ini apa ulah keluarga Mahendra? Kalau benar mereka yang berbuat, aku pasti buat mereka membayar lunas. Nadia, kau mau ngapain?
Sampai segitunya kau ingin kabur? Walau kau kurung aku di sini, kau tak bisa tahan aku. Tak bisa? Maka akan kubuat kau benar-benar jadi milikku. Lihat nanti bagaimana kau cari pria itu. Arga Pratama! Katakan, apa kalian yang culik kakakku? Siapa kau sebenarnya? Kau bukan Nadia Wijaya? Bukan mainan yang dia beli? Bukankah ini asisten khusus Rio? Kenapa dia mau kau suruh? Jangan-jangan kau. Ini adalah pendiri teknologi Bahtera Senyap, Direktur Raka Saputra. Apa? Kalau kalian jujur, aku pertimbangkan hukuman ringan. Kalau ada dusta sedikit, akan kurasakan. Hidup tak layak. Ya, Direktur Saputra, kami bicara. Direktur Saputra, aku bicara. Kami benar tak tahu lokasi Nadia Wijaya. Direktur Saputra, aku bicara. Kami benar tak tahu lokasi Nadia Wijaya. Dulu Nadia Wijaya diculik. Itu memang ulah keluarga Mahendra. Tapi kali ini, kami belum sempat bertindak. Dia sudah hilang. Benar, Direktur Saputra. Kami benar tak tahu. Maafkan kami. Kalau kau sakiti aku, kau pasti menyesal. Tidak, Nadia. Aku tak pernah berniat menyakiti dirimu. Aku hanya ingin kau lihat siapa yang benar-benar layak untukmu. Tali! Bunuh kau, bunuh! Direktur Saputra, meski rekaman restoran dan jalan sudah dihancurkan orang, tapi lewat rekaman lalu lintas, kami lacak ada sedan hitam mencurigakan di dekat restoran. Tujuannya akhir, arah ke villa milik Arga Pratama. Arga Pratama terhadap Nadia selalu cintanya mendalam. Apakah ini benar-benar ulahnya sendiri? Rio, segera bawa orang ikut aku ke Villa Arga Pratama. Cepat! Kalau terlambat, kakak bisa celaka. Siap? Kakek, tenang saja. Aku pasti akan bawa kakak pulang dengan selamat. Bunuh kau, bunuh kau! Kakak, aku datang. Jangan dipukul lagi. Kakak, jangan dipukul lagi. Aku sudah datang. Sudah. Semuanya sudah berlalu. Raka, kenapa baru datang? Kakak, maafkan aku. Aku terlambat datang. Membuatmu menderita. Direktur Saputra, Nona Besar Wijaya, villa sudah sebelumnya kami kuasai. Semua pihak terkait sudah ditangkap. Direktur Saputra, Kakak, aku akan bawa Tuan Muda Pratama dulu untuk prosedur penyerahan. Ayo bangun. tidak heran asisten khusus Rio terlihat familiar. Bukankah kamu perlu memberiku penjelasan? Mengapa pendiri teknologi Bahtera Senyap bisa sampai terdampar di acara lelang menjadi kekasih peliharaanku? karena aku mencintaimu. Sejak hari 10 tahun lalu, kau menyelamatkanku. Hidupku hanya punya 2 tujuan. 1, menemukan orang jahat yang menyakitiku dulu. Dan yang lain adalah kembali ke sisimu. Aku tahu kau paling benci dibohongi, tapi jika dari awal aku langsung membuka identitas, apa engkau akan biarkan aku mendekat? Tidak. Jadi aku tidak bisa mengatakannya. Aku takut kau akan menolakku. Aku lebih takut kau hanya menganggapku sebagai salah satu mitra bisnis. Lalu kenapa sekarang kau berani mengatakannya? Karena urusan orang jahat sudah selesai. Yang lebih penting, aku tak mau lagi menyembunyikannya. Meski kau marah dan menolakku, aku ingin kau tahu sejak 10 tahun lalu, kau adalah seluruh makna hidupku. Raka Saputra, kau ini benar-benar gila. Hanya gila karena kau. Sudahlah. Aku kan belum bilang tak mau kau. Tapi, Direktur Saputra,
Syarat kerja sama teknologi bahtera senyap untuk keluarga Wijaya, bukankah terlalu menguntungkan? Itu hantaran lamaranku untuk kakak. Hantaran lamaran? Diriku ini, segala yang kumiliki, semua milik kakak. Bagaimana pasal kontrak ditulis? Tentu kakak yang tentukan. Kalau begitu, aku pulang dulu untuk hitung pelan-pelan. Baik. Hitung sesuka kakak, aku nurut. Kakak sudah selesai? Mau hitung bagaimana denganku? Sudah. Ini, Raka. Sebenarnya sejak pertama kali bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Setelah kita melalui begitu banyak hal, aku semakin cinta padamu. Raka, maukah kau menikah denganku? Biar ku beri kau sebuah rumah. kakak. Kalau begitu, aku pasang dulu untukmu. Tidak. Aku yang pasang dulu untukmu. Ayo kita ubah perjanjiannya jadi 10.000 tahun. Baik. Kakak, kau harus menyayangiku seumur hidup. Aku mau.